Terekam CCTV pria bakar rumah warga saat penghuni terlelap. Serangan Israel tewaskan 3 warga sipil di Lebanon Selatan. Incar kos wanita, 2 pemuda di Goa diringkus polisi. Prabowo dorong stabilitas dan rekonsiliasi Asia Tenggara. Stok beras capai 5,3 juta ton, Indonesia siap hadapi El Nino. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari Luar ini? biasa, harus semangat. baik. Betul. Karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan politikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi peristiwa menarik untuk Anda, tentunya untuk menemani pagi hari Anda. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Ramadi. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada Sabtu 9 Mei 2020. Mobil tangki diduga hilang kendali dan menabrak sejumlah pengguna jalan dan pengunjung. 1 orang diantaranya meninggal. Peristiwa nahas ini terjadi di Jalan Lingkar Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong. Mobil tangki ini tiba-tiba melaju tidak terkendali hingga menghantam trotoar dan juga menyeruduk kerumunan warga yang berada di lokasi. Berdasarkan informasi, sopir mobil tangki ini diduga kuat dalam kondisi mabuk saat mengemudikan kendaraannya. Akibatnya 7 orang menjadi korban. 1 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah yang diderita. Sementara 6 korban lainnya yang mengalami luka-luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait dengan kronologi lengkap maupun hasil tes urin sang sopir. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ketegangan terjadi di kawasan Puri, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Ketegangan pecah antar supporter usai laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial, terlihat situasi di lokasi kejadian sempat sangat memanas. Sejumlah orang terlihat saling kejar di ruas jalan kawasan perumahan, diiringi adu mulut dan teriakan antar kedua belah pihak yang berseteru. Peristiwa ini terjadi tepat setelah laga besar Liga 1 Indonesia berakhir, di mana Persib Bandung berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1 atas tuan rumah Persija Jakarta. Kericuhan ini membuat warga sekitar maupun pengendara yang melintas merasa panik dan khawatir. Hingga saat ini, penyebab pasti yang memicu bentrokan belum diketahui secara jelas. Belum ada laporan resmi maupun keterangan dari pihak kepolisian terkait jumlah pihak yang terlibat maupun adanya korban luka dalam insiden. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi nekat seorang pemuda yang diduga melakukan pembegalan di jalur banjir Kanal Timur Kota Bekasi berakhir tragis. Alih-alih membawa kabur barang carahan, pelaku justru tertangkap basah dan menjadi bulan-bulanan warga. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan saat puluhan warga dan pengendara yang melintas mengepung seorang pria di jalur BKT Kota Bekasi pada Jumat 8 Mei 2026 siang. Pelaku diduga kuat merupakan pelaku pembegalan yang berusaha merampas barang milik salah seorang pengguna jalan. Tindakan nekat pelaku di tengah keramaian jalan raya ini seketika memancing kemarahan warga. Massa yang sudah terlanjur geram langsung meringkus dan menghakimi pelaku hingga tak berdaya. Pelaku menjadi bulan-bulanan amukan warga yang resah dengan maraknya aksi kejahatan jalanan di sepanjang jalur BKT. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek setempat segera tiba di lokasi kejadian guna meredam situasi yang kian memanas. Petugas langsung mengevakuasi pelaku dari kerumunan massa dan membawanya ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan warga. Para pelaku biasanya tidak segan-segan melukai korban yang berusaha melawan. Di Bekasi Barat dan Bekasi Utara, pelaku begal menodongkan dan melepaskan tembakan setelah aksinya terpergok.
Aksi mereka terekam CCTV dan viral di media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah makan di Jalan Bintara Raya, Bekasi Barat. Dua orang pelaku berusaha mencuri motor milik pengunjung dengan merusak kunci stang menggunakan kunci letter T. Namun aksi mereka gagal karena dipergoki warga. Pelaku yang panik langsung menodongkan senjata api dan kabur ke arah Kalimalang. Aksi serupa terjadi di warung kopi di Jalan Perjuangan, Bekasi Utara. 4 pelaku datang menggunakan 2 motor, 1 pelaku berpura-pura membeli minuman, sementara pelaku lain membobol motor pengunjung. Saat aksi dipergok teman korban, para pelaku langsung melarikan diri. Salah satu pelaku meletuskan tembakan ke udara agar warga tidak mengejar. Dari pas jam 10 jam 10.10 tuh jam 10 itu emang ada 4 orang. Dia masuk ke dalam dong. Wajib. Nah, saya nggak merasa itu ada orang pencuri ya kan ya. Ya lagi bikin lama orang datang temennya tuh yang bawa motor. Nah terus mau masuk, dia udah beraksi. Akhirnya dipanggil maling sama temennya, dia ngebut orang kabur. Nah sudah nembak pakai pistol. Oh udah sempat diletusin? Iya, 2 kali. Makanya temennya langsung ngedor, langsung mundur. Bang, kalau pelaku yang dari CCTV itu ada berapa orang pelaku? 4 orang. 4 orang? Iya. Dia bawa 2 motor, 2 orang. Berarti udah sempat meletusin ini? Sempat. Ke daerah Honda. Berapa kali Bang? 2 kali. Bang. Oh 2 kali letusan? Iya. Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku karena aksinya dinilai sangat meresahkan dan membahayakan keselamatan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, komplotan begal sadis dan seorang penadah barang curian ditangkap. Usai membegal seorang pengendara sepeda motor di Jalan Cemara, Medan, Sumatera Utara pada 10 Mei 2026 dini hari. Unit Reskrim Polsek Medan Timur terpaksa menembak kedua kaki keempat pelaku begal, yakni MH, DRS, AZ, dan R karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap di salah satu rumah di Jalan Karya Bakti Medan Tembung, Sumatera Utara pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Dari penangkapan komplotan begal sadis ini, petugas berhasil menyita barang bukti 2 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Putar-Putar, pada Rabu sore mengatakan, selain KR, 4 pelaku, petugas juga mengamankan seorang penadah barang curian berinisial A. Keempat pelaku merupakan komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Polres Belawan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku yang memiliki peran dan tugas masing-masing selalu membawa senjata tajam dan mengancam akan melukai korbannya yang melawan. Terakhir, para pelaku beraksi di Jalan Cemara Medan dan berhasil mengambil paksa sepeda motor dan ponsel milik pemuda berinisial DS. Dibegal, dia diancam dengan parang dan mengambil sebuah sepeda motor dan handphone. Keempat tersangka berada di Jalan Karya Bakti. Sehingga tim kita meluncur ke Jalan Karya Bakti dan benar di sebuah rumah kita temukan keempat tersangka dan kita lakukan penangkapan. Dari tersangka, kita dapat melakukan penyitaan 2 unit sepeda motor yang digunakan, HP tersangka yang dibegal, dan keempat tersangka pada saat kita melakukan penangkapan dan pengembangan, kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Kepada petugas, komplotan begal sadis ini mengaku sudah 3 kali melakukan aksi begal di lokasi berbeda di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran kepolisian sektor Sapatan Polres Metro Tangerang Kota berhasil meringkus seorang pemuda yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengamen jalanan. Pelaku ditangkap usai kedapatan mencuri sepeda motor dengan modus menyamar sebagai pengamen. Petugas unit Reskrim Polsek Sepatan meringkus seorang pengamen berinisial B di Kabupaten Tangerang. Pelaku ditangkap usai menggasak 1 unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di kawasan Paku Haji,
Diketahui satu unit sepeda motor hasil curian biasanya dihargai oleh penadah di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai dari 2 hingga 5 juta rupiah tergantung kondisi dan tahun kendaraan. Saat beraksi, pelaku selalu membekali diri dengan kunci letter T untuk merusak lubang kunci kontak korban. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengungkapkan bahwa profesi sebagai pengamen disinyalir hanya sebagai modus guna melancarkan aksi. Tercatat pelaku sudah 11 kali beraksi di wilayah Sepatan, Paku Haji, hingga Teluk Naga. Meski biasanya beraksi bersama seorang rekannya yang kini masih buron, 4 aksi terakhir dilakukan seorang diri karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, Polsek Sepatan mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan pasal 477 KUHP. Pelaku ini profesinya sebagai pengamen. Diajak rekannya, sekarang rekannya kita bikin DPO. Lanjut, untuk TKP di wilayah Sepatan itu ada 6 TKP. Lanjut untuk di Polsek Teluk Naga, wilayah Teluk Naga itu ada 4 TKP, dan di Polsek Paku Haji ada 1 TKP. Nah, ini sepertinya modus karena di samping dia sebagai pengamen, dia juga ada kesempatan untuk melakukan pencurian kendaraan motor dia lakukan. Ya, untuk seorang diri yang terakhir di Paku Haji itu dia seorang diri. Lanjut di kemarin yang di Sepatan juga seorang diri. Udah 4 kali dia seorang diri, sisanya berdua dengan temennya. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual, serta peralatan kunci letter T. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok debt collector nyaris menjadi sasaran amuk massa usai berupaya menarik paksa sepeda motor milik seorang pengemudi ojol perempuan di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Aksi ini terekam kamera warga dan videonya viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan detik-detik kekacauan saat sejumlah pria yang diduga debt collector dikebung dan dihakimi massa di Jalan Sentosa, Kota Depok. Keributan ini dipicu oleh aksi kawanan yang mencoba menghadang dan merampas paksa sepeda motor milik seorang pengemudi ojol perempuan di tengah keramaian jalan. Aksi perampasan seketika menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang merasa geram dengan tindakan para penagih hutang. Beruntung petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera melerai keributan dan membawa kedua belah pihak ke Mapolsek Sukmajaya guna mencegah tindakan main hakim sendiri. Menurut saksi mata di lokasi, sempat terjadi baku pukul antara kawanan debt collector dengan warga sebelum akhirnya situasi dapat terkendali. Kita cuman bisain doang, ya kan. Jadi daripada nggak bisain, lebih parah lagi. Kenapa? Iya. Itu berapa orang bang yang diduga matelnya itu bang? Kira-kira 6-7 lah. 6-7 ya. Mereka ngikutin apa gimana bang? Nggak tahu rame sih itu ramenya. Ya saya juga nggak tahu tiba-tiba kenapa kok rame kan, dikira kecelakaan apa gimana, rame banget. Kira situ. Nah, yang mau diambil motor itu ojek online. Nah, waktu mau diambil yang itu ngelawan, lawan. Mau dikebukin atau gimana itu kan ceritanya mau? Itu kayaknya mau dipukul apa gimana? Akhirnya kita pisahin sampai rame-rame. Ya, abang yang pisahin. Berarti tapi motornya jadi diambil apa enggak bang? Enggak. Katanya deh udah bayar. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan insiden tersebut. Diketahui aksi didasari adanya tunggakan cicilan kendaraan selama 3 bulan. Namun cara penarikan yang kasar di jalanan memicu perlawanan dari konsumen dan warga sekitar. Ya, kejadian tersebut terjadi siang ini sekitar pukul 12:30, di mana seorang PC diduga memberhentikan seorang pengemudi motor, di mana diketahui adalah
pengemudi ojol, salah seorang pengemudi ojol Maxim. Pada saat itu memang DC tersebut memberhentikan ojol tersebut karena akan menunggak pembayaran kredit sepeda motor. Nah, ya setelah diberhentikan, diketahui pengemudi ojol tersebut tidak terima dan diketahui adanya keributan pada saat itu. Ya, setelah menerima laporan adanya keributan di daerah tersebut, pihak dari Polsek Sukmajaya mendatangi dan kedua belah pihak kemudian dibawa ke Polsek dan disepakati bahwa memang pelunasan harus dilakukan oleh konsumen dan proses pelunasan dilakukan oleh konsumen di leasing FIF yang dimana sepeda motor tersebut berproses di sana. Usai menjalani pemeriksaan, pihak kepolisian akhirnya memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan damai. Dari Kota Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dalam pengaruh alkohol, seorang pemuda nekat menusuk seorang warga di acara hajatan pernikahan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hanya karena masalah sepele, pelaku menusuk pelipis mata korban menggunakan sebilah obeng. Suasana bahagia di sebuah acara hajatan pernikahan di Jalan Swadaya, Pesing Poglar, Kedaung Kaliangke, Cengkareng berubah mencekam. Insiden ini bermula saat seorang pemuda berinisial FH melintas di tengah keramaian acara. Pelaku tiba-tiba tersulut emosi saat melihat korban yang sedang berjaga di area parkiran kendaraan. Tanpa sebab yang jelas, pelaku terlibat cekcok mulut hingga nekat menyerang korban menggunakan sebilah obeng. Akibatnya, korban mengalami luka tusuk cukup dalam di bagian pelipis mata kiri. Tidak berhenti di situ, dua orang warga lainnya yang berusaha mengamankan pelaku juga turut menjadi sasaran dan mengalami luka di bagian lengan. Guna menghindari amuk massa yang kian memuncak, pelaku yang diduga mabuk langsung diamankan ke pos keamanan RW setempat. Nah, saya mau ya apa kamu lihat nama kita mau mati otomatis lihat orang. Nah, pas lewat ini depan saya langsung ditanyain nama dia. Nah, saya panggil dia, kamu punya masalah apa sama saya? Nah, dia langsung baca saya. Pakai. Abang ditusuk pakai apa, Bang? Pakai obeng. Abang sama pelaku itu udah kenal sebelum? Masalah awalnya seperti apa sih? Saya dengar-dengar katanya dia itu Bang, nyolok yang ada di kondangan, katanya. Nah, terus di depan dia ngamuk-ngamuk lagi, yang saya kejar. Maksudnya biar dia ngomong baik-baik, dia ganti rugi ke supirnya, karena supir itu kan kasihan. Dia punya bos, kalau misalnya dia kenapa kan dia yang kena Bang. Nah, pas waktu nusuk emang ada permasalahan apa? Kurang tahu dah Bang itu. Terus saya masih ready, nah dia di depan ngamuk-ngamuk lagi ke arah supir. Dia mungkin karena dia mau nyebrang. Nah, supir itu mau lewat, sama dia dihancurin, sama saya kejar. Saya bilang baik-baik sama dia. Dia malah ngamuk-ngamuk ke saya, malah dikejar. Petugas kepolisian Polsek Cengkareng langsung melakukan olah TKP dan mengamankan pelaku beserta barang bukti sebilah obeng. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Cengkareng dan terancam dijerat pasal tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, warga desa Kebonrowong Pucang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dikejutkan dengan aksi teror percobaan pembakaran rumah pada Jumat 8 Mei 2020. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik seorang pelaku menyiramkan bahan bakar dan membakar pintu masuk rumah saat penghuni sedang terlelap tidur. Inilah rekaman kamera pengawas yang menangkap aksi nekat seorang pria di desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan Karangdadap, pada Jumat 8 Mei 2026 dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendekati salah satu rumah warga sambil membawa cairan yang diduga bensin. Tanpa ragu, pelaku menyiramkan cairan dan langsung menyulutnya dengan api hingga kobaran besar seketika muncul. Penghuni rumah yang terbangun langsung panik dan berteriak meminta tolong. Beruntung warga sekitar yang mendengar teriakan korban segera mendatangi dan memadamkan api sebelum merembet ke seluruh bangunan. Peristiwa ini disayangkan oleh warga setempat lantaran diduga bukan kali pertama terjadi di lingkungan. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Karangdadap guna penyelidikan lebih lanjut.
Polisi telah mengantongi salinan rekaman CCTV sebagai barang bukti utama untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, sekelompok massa membakar fasilitas pondok pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pembakaran diduga dipicu dugaan tindak asusila yang dilakukan pengasuh ponpes terhadap belasan santri. Video amatir warga merekam saat bangunan pondok pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, terbakar hebat. Api melalap sejumlah fasilitas pondok termasuk gedung belajar dan rumah pengasuh. Aksi anarkis ini dipicu kemarahan warga terhadap pengasuh ponpes yang diduga melakukan tindak asusila terhadap belasan santri. Kasus ini telah dilaporkan dan kini tengah ditangani Polres Mesuji. Sekretaris Daerah Mesuji Budiman Jaya mengatakan warga sebelumnya sempat meminta agar pengasuh meninggalkan kampung namun tidak diindahkan. Pasca kebakaran, lokasi dipasang garis polisi dan dijaga petugas untuk mengantisipasi aksi susulan. Saat itu Pak Camat menginformasikan kepada saya bahwa ada aksi massa masyarakat yang kurang berkenan atas kehadiran pengurus pondok ini, yaitu Pak Muhammad Fajar Sodiq. Nah, dari kejadian tersebut kita meminta pada Pak Camat untuk menjaga kondisivitasnya, namun masyarakat ini ternyata anarkis sampai melakukan pembakaran. Kalau pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Sodiq ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodiq ini untuk diminta keluar dari desa ini, dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu. Polisi masih mendalami dugaan kasus asusila serta menyelidiki aksi perusakan dan pembakaran. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, upaya penyelundupan satwa eksotis asal Thailand berhasil digagalkan petugas Badan Karantina Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku nekat menyembunyikan sejumlah satwa hidup di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana legging yang dikenakannya. Inilah sejumlah satwa eksotis yang berhasil disita petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Seorang warga negara Indonesia berinisial HA yang baru tiba dari Thailand diamankan karena kedapatan membawa satwa hidup tanpa dokumen resmi pada Jumat sore lalu. Modus yang digunakan pelaku tergolong sangat berani. Petugas menemukan 3 ekor monyet jenis marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor bearded dragon, serta 1 ekor kadal Euromastix dalam kondisi hidup. Semuanya dimasukkan ke dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang dipakai langsung oleh pelaku. Kepala Karantina Banten, Duma Sari, menyatakan tindakan ini melanggar Undang-Undang Karantina karena tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal. Yang diduga membawa hewan hidup tanpa dilengkapi dokumen resmi karantina. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap penumpang tersebut, petugas menemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di tubuh penumpang itu. Satwa tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dan dimasukkan ke dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang dikenakan penumpang saat tiba ke Indonesia, khususnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun satwa yang berhasil diamankan pada hari itu di atas 3 ekor yang diduga marmoset, 4 ekor yang diduga kadal belutung, 2 ekor yang diduga bearded dragon, dan 1 ekor yang diduga kadal Uromastis. Atas perbuatan penumpang diduga melanggar ketentuan Pasal 33 huruf A dan huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan karena memasukkan media pembawa yang tidak dilengkapi
sertifikat kesehatan dari negara asal serta tidak melaporkan dan menyerahkan media pembawa tersebut kepada pejabat karantina. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana diatur dalam pasal 86 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Sementara itu, pihak Badan Karantina Indonesia menegaskan pengawasan akan terus diperketat guna mencegah masuknya penyakit hewan baru yang dapat mengganggu ekosistem di Indonesia. Diketahui, harga satwa seperti monyet marmoset di pasaran bisa mencapai 50 hingga 90 juta rupiah per ekornya. Kita bersama-sama melakukan penegahan terhadap adanya dugaan pemasukan ilegal beberapa satwa. Nah, satwa ini memang kita dalam sistem karantina, tadi saya bilang lalu lintas itu biasa-biasa saja, boleh semuanya. Tapi memang harus dijamin kesehatannya. Nah, kesehatan itu dijamin oleh negara asal dengan dikeluarkannya adanya dokumen karantina. Nah, dokumen karantina di negara asal ini itu adalah dokumen akhir dari seluruh pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan kesehatannya, kalau misalnya hewan-hewan lain ya, sampai vaksin-vaksinnya, apanya, dan segala macam. Ujungnya itu. Nah, itu jaminan negara. Sama seperti kita kalau kita ingin mengeluarkan satwa. Nah, ini tidak, dia masuk, dia tidak terlaporkan, dan kebetulan ditemukan oleh rekan-rekan di Bea Cukai. Nah, dari kami diserahkan ke karantina, dan kita berkoordinasi dengan Polres Bandara. Ini saat ini dalam tahap pendalaman, dan kebetulan tadi sudah dilihat ya hewan-hewannya ini pada saat ini hasil pendalaman awal kami ini bukan endemis Indonesia. Yang kami takutkan dengan tidak endemis Indonesia ini kita nggak tahu nih penyakitnya apa, kan gitu ya. Yang kita takutkan adalah dia membawa satu virus baru yang tidak ada di Indonesia yang bisa mengganggu ekosistem kita. Nah, begitu juga yang kita takutkan ini malah jadi invasif. Kalau yang kayak gini nih marmoset ini ya rata-rata antara 50 sampai 90 ya per ekor. Nah, per ekor. Ya. Cuman tadi udah sempat ada yang kita buka di marketplace. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Israel klaim gempur puluhan target Hezbollah. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, militer Israel mengklaim telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 40 target yang disebut berafiliasi dengan Hezbollah. Serangan ini terjadi di tengah tuduhan pemerintah Lebanon yang juga menilai Israel berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata pada April lalu. Militer Israel atau IDF merilis rekaman yang menunjukkan serangan udara ke sejumlah titik di Lebanon Selatan. Asap tebal terlihat membumbung tinggi dari lokasi yang menjadi target serangan. Pihak Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan pusat komando, lokasi peluncuran rudal, dan fasilitas yang diklaim digunakan militer Hezbollah untuk merencanakan serangan terhadap pasukan Israel. Militer IDF juga mengklaim setidaknya 10 anggota Hezbollah tewas dalam operasi terpisah di sepanjang wilayah perbatasan. Meski hingga saat ini, pihak Hezbollah belum memberikan konfirmasi resmi terkait rilis terbarunya. Serangan ini terjadi di tengah tuduhan pemerintah Lebanon yang menilai Israel berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata April lalu melalui aktivitas militer dan serangan yang terus berlanjut di wilayah Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan yang dilancarkan Israel sejak awal Maret telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka di berbagai wilayah negara tersebut. Sementara itu, militer Israel juga telah memperingatkan warga di puluhan kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka di tengah rencana pembentukan zona keamanan di sepanjang perbatasan hingga Sungai Litani.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara Israel menghantam kawasan permukiman padat di Nabati, Lebanon Selatan. Serangan ini menyebabkan 3 warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Rekaman video memperlihatkan kerusakan bangunan yang masif dari lokasi serangan di kawasan Al-Bayat, Nabati, setelah sebuah bangunan dihantam serangan udara militer Israel. Tim penyelamat dari petugas medis terlihat menyisir puing-puing bangunan yang terdampak serangan untuk mencari korban selamat. Sementara sejumlah warga yang terluka segera dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Media Lebanon melaporkan militer Israel melancarkan 2 kali serangan udara ke kawasan Al-Bayat dalam waktu kurang dari 1 jam. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan lokasi peluncuran drone yang diklaim digunakan militer Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel di Lebanon Selatan. Militer Israel juga mengklaim telah menargetkan 2 titik peluncuran roket lainnya yang disebut digunakan untuk menembakkan roket ke arah pasukan Israel dan wilayah Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon merilis jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak pecahnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah telah mencapai ribuan orang dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, Israel terus melarang warga di puluhan kota di Lebanon Selatan untuk kembali ke rumah mereka di tengah rencana pembentukan zona keamanan di sepanjang perbatasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan aksi demonstrasi di Yerusalem pada Sabtu 9 Mei 2026 waktu setempat. Aksi ini diwarnai bentrokan saat para demonstran memprotes kebijakan pemerintah Israel dan operasi militer yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan polisi Israel menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di Jalan Yerusalem. Para pengunjuk rasa terlihat memblokir jalan sambil membawa bendera Israel dan spanduk bertuliskan "Hentikan pembersihan etnis" serta "Nyawa warga Palestina berarti". Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza dan menuntut gencatan senjata. Para peserta aksi menyatakan pendudukan dan kekerasan harus dihentikan. Mereka menyerukan masa depan yang aman dan setara bagi semua pihak di kawasan tersebut. I'm here tonight to say "not in our name" with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation, we have to resist ethnic cleansing, we have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land. We're still protesting against the end of the war because even though Iran, there's no apparent war with Iran now, but still, there's Jordan, there's the West Bank, there's Gaza. There may be Iran again, and the plan of this government to demolish every constituent of our democracy have never stopped. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes anti pemerintah di Israel yang terus meningkat sejak Perang Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Perang dimulai setelah serangan Hamas ke Israel yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Gaza melalui serangan udara dan operasi darat. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan puluhan ribu warga Palestina tewas dan ratusan ribu lainnya terluka akibat konflik tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan warga Iran turun ke jalan-jalan di Teheran dan kota Boynord untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah Iran. Aksi ini terjadi menyusul serangan terbaru yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap target yang juga diklaim berkaitan dengan fasilitas militer Iran. Laporan media setempat menunjukkan ribuan warga memadati jalanan di Teheran dan Boynord sambil mengibarkan bendera Iran dan menyampaikan dukungan kepada pemerintah. Aksi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Aksi ini terjadi menyusul serangan terbaru yang dilakukan militer AS terhadap target yang diklaim berkaitan dengan fasilitas militer Iran. Sebelumnya, Markas Komando Gabungan Iran Khatam Al-Anbiya menyatakan pasukan Iran menargetkan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di bagian timur Selat Hormuz.
sebagai bagian dari respon atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Pihak Iran menuduh Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 2 tanker minyak Iran serta sejumlah wilayah di pesisir, termasuk Bandar Kamir, Sirik, dan Pulau Kesh. Di sisi lain, militer Amerika menyatakan serangan mereka menargetkan fasilitas militer Iran yang diduga terlibat dalam serangan terhadap pasukan AS. Presiden AS Donald Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran masih berlaku dan menggambarkan serangan terbaru pihaknya sebagai love tap di tengah laporan bahwa kesepakatan antara Washington dan Teheran mungkin segera tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Duta Besar Rusia untuk Kuba, Viktor Koroneli, menghadiri upacara penghormatan bagi prajurit Soviet yang gugur di Kuba. Upacara digelar di Havana pada Sabtu 9 Mei 2026 waktu setempat dan menjadi bagian dari peringatan 81 tahun Hari Kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Rekaman video menunjukkan pasukan militer Kuba berbaris mengiringi Duta Besar Rusia Viktor Koroneli dan para pejabat lain menuju Mausoleum Prajurit Internasionalis Soviet di Havana. Dalam upacara tersebut, Koroneli memimpin prosesi peletakan karangan bunga dan menaburkan bunga di monumen yang menjadi tempat peristirahatan 67 prajurit Soviet. Para prajurit itu diketahui gugur saat menjalankan misi militer Soviet di Kuba pada era 60-an, termasuk ketika krisis misil Kuba tahun 1962. Saat itu Uni Soviet menempatkan pasukan dan misil di Kuba di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Upacara juga diisi dengan peletakan bunga di depan api abadi dan patung Jenderal Isa Pliev, pahlawan Uni Soviet dalam serangan dunia kedua yang memimpin pasukan Soviet di Kuba pada krisis misil tahun 1962. Acara berlangsung dengan penghormatan militer, lagu kebangsaan, serta pidato para pejabat. Selain delegasi Rusia, upacara ini juga dihadiri pejabat pemerintah Kuba, anggota angkatan bersenjata, serta para diplomat negara sekutu, termasuk Duta Besar Belarus untuk Kuba. Peringatan ini menandai 81 tahun Hari Kemenangan yang diperingati untuk mengenang kekalahan Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra resmi dibebaskan dari penjara di Bangkok. Thaksin Shinawatra juga telah menjadi 8 bulan masa hukuman dalam kasus terkait dengan korupsi yang menjeratnya. Thaksin Shinawatra dilaporkan meninggalkan penjara di Bangkok pada Senin waktu setempat. Setelah menjalani sebagian dari masa hukuman 1 tahun penjara atas kasus yang berkaitan dengan korupsi. Tokoh politik yang pernah memimpin Thailand pada awal abad ke-21 ini dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar, namun juga memicu perpecahan politik di Thailand selama bertahun-tahun. Sebelumnya, Thaksin kembali ke Thailand pada 2025 lalu, setelah lama menjalani pengasingan di luar negeri untuk menghadapi proses hukum yang menjeratnya. Pembebasan Thaksin menjadi sorotan publik dan politik Thailand, mengingat pengaruh besar keluarga Shinawatra dalam peta politik negara tersebut. Sejumlah pengamat menilai, kembali bebasnya Thaksin dapat memberikan dampak politik baru di tengah dinamika politik Thailand yang masih berkembang. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Thaksin Shinawatra terkait langkah politik selanjutnya pasca dibebaskan dari penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus mulai dievakuasi dari Kepulauan Canary, Spanyol. 1 penumpang asal Amerika Serikat dilaporkan positif hantavirus tanpa gejala, sementara seorang penumpang Prancis mengalami gejala saat penerbangan evakuasi. Pesawat militer dan pemerintah digunakan untuk memulangkan penumpang ke berbagai negara. Otoritas Kesehatan Amerika Serikat menyatakan 1 dari 17 penumpang yang dievakuasi dinyatakan positif hantavirus, namun belum menunjukkan gejala. Setelah tiba di Amerika Serikat, para penumpang akan menjalani pemantauan dan karantina di University of Nebraska Medical Center. Rumah sakit tersebut memiliki fasilitas khusus penanganan penyakit menular yang sebelumnya digunakan untuk pasien COVID-19 dan Ebola. Sementara itu, 5 penumpang asal Prancis diterbangkan ke Paris dengan pengawalan ketat. 1 penumpang dilaporkan mengalami gejala selama penerbangan dan seluruh penumpang langsung diisolasi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelum evakuasi, seluruh penumpang MV Hondius dikawal petugas mengenakan alat pelindung lengkap dan masker pernapasan. We have been repeating the same answer many times. This is not another COVID. And the risk to the
public is low. Hingga kini, sedikitnya 5 penumpang yang sebelumnya turun dari kapal dinyatakan terinfeksi hantavirus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kecelakaan dramatis terjadi di British Columbia, Kanada saat sepeda motor sport terpental hingga tersangkut di tiang lampu lalu lintas setelah terlibat tabrakan dengan mobil mewah. Akibat insiden ini, Jalan Scott ditutup sementara antara jalan ke-72 dan ke-70. Kecelakaan terjadi di sebuah persimpangan Jalan Scott dan Jalan 72 pada Sabtu waktu setempat dengan melibatkan sebuah motor sport dan mobil mewah. Rekaman video menunjukkan motor tergantung di atas tiang lampu lalu lintas dalam posisi yang tidak biasa setelah terjadinya kecelakaan hebat, sehingga menarik perhatian warga dan pengendara yang melintas. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat belum menjelaskan secara rinci bagaimana motor tersebut bisa terlempar hingga tersangkut di ketinggian. Akibat insiden ini, Jalan Scott ditutup sementara antara jalan ke-72 dan ke-70 untuk memudahkan proses evakuasi kendaraan serta pembersihan puing-puing di lokasi pasca kejadian. Pengendara motor dilaporkan mengalami luka serius dan telah dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun polisi menyatakan kondisinya saat ini stabil. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi dan penanganan insiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kota-kota pesisir di Argentina diterjang siklon ekstratropis yang memicu gelombang tinggi, hujan lebat, dan angin kencang. Fenomena ini menyebabkan pantai di Quito dipenuhi busa laut, sementara otoritas di Mar del Plata menutup sejumlah akses pantai demi keselamatan warga. Rekaman video menunjukkan pantai di kota Queuquén, Argentina, tertutup lapisan busa laut akibat terjangan siklon ekstratropis yang melanda garis pantai negara tersebut. Di kota Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang pembatas keamanan untuk mencegah warga mendekati area pantai yang diterjang gelombang besar. Sejumlah warga menyebut fenomena ini sebagai kejadian langka. Mereka mengaku baru pertama kali melihat air laut mencapai area sedekat itu dengan pemukiman. Badan Meteorologi Nasional Argentina menjelaskan, siklon ekstratropis terbentuk dari pertemuan massa udara dingin, massa udara hangat, dan tekanan udara rendah. Fenomena ini umumnya memicu angin kencang, hujan deras, gelombang tinggi, dan perubahan suhu secara drastis. Otoritas setempat melaporkan badai menyebabkan kerusakan di area pantai, jalan raya, dan fasilitas wisata di Mar del Plata. Direktur Pertahanan Sipil Mar del Plata, Alfredo Rodriguez menyebut, gelombang laut mampu memindahkan batu seberat 80 hingga 100 kg seperti kardus. Kondisi itu membuat otoritas memutuskan menutup akses pejalan kaki dan kendaraan di sepanjang pantai. Meski ada peringatan resmi, fenomena ini tetap menarik perhatian warga dan wisatawan yang datang untuk menyaksikan kondisi laut. Pemerintah nasional dan provinsi telah mengeluarkan status waspada kuning dan orange di wilayah Buenos Aires dan 13 provinsi lainnya. Hingga saat ini otoritas melaporkan evakuasi pencegahan dan kerusakan material di sejumlah daerah. Namun belum ada laporan korban jiwa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran hutan hebat menghanguskan ribuan hektar lahan di Florida, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Peristiwa ini mengirimkan asap pekat ke langit Broward County dan juga memicu respon darurat dari berbagai lembaga. Kobaran api besar melahap kawasan hutan di Broward County, Florida. Asap tebal membumbung tinggi ke langit saat api dengan cepat melahap vegetasi kering di sekitarnya. Awalnya api muncul di dekat Camp Aiken di tepi Everglades, Florida Barat. Api kemudian merembet ke arah barat dan sempat mengganggu arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi kejadian. Dinas Kehutanan Florida mencatat kebakaran ini telah menghanguskan lebih dari 4.800 are atau sekitar 1.942 hektar lahan. Saat ini, petugas baru berhasil mengendalikan sekitar 20% dari total luas kebakaran. Petugas gabungan terus mengerahkan armada pemadam ke titik kebakaran untuk mencegah perluasan lahan yang terbakar. Meski skala kebakaran cukup besar, sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka. Warga dihimbau agar tetap berada di dalam rumah guna menghindari dampak buruk asap. Hingga kini,
tim gabungan dari berbagai lembaga masih terus berjibaku di lapangan untuk memutus rantai penyebaran api. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Incar kos wanita, 2 pemuda di Goa diringkus polisi. Informasi yang kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pengepungan seorang pencuri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Polisi harus memanjat atap plafon untuk mencari tempat persembunyian pelaku. Pelaku sempat mengamuk saat akan diringkus petugas. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian di sebuah rumah di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan oleh tim Jatan Ras Polres Goa. Pengepungan ini merupakan buntut dari serangkaian aksi pencurian spesialis rumah kos mahasiswi yang meresahkan warga. Proses penangkapan berlangsung tegang, pelaku yang terpojok nekat bersembunyi di atap plafon dan enggan menyerahkan diri. Petugas bahkan harus memanjat dan membongkar atap untuk meringkus pelaku yang terus melakukan perlawanan. Meski sempat mengamuk, pelaku akhirnya berhasil digelandang ke Mapolres Goa. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan untuk mengancam para korbannya. Di lokasi berbeda, rekan pelaku turut diringkus saat sedang berada di sebuah gang sempit. Terjadi di salah satu rumah kos di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, yang dimana pelaku ini terdiri dari 2 orang. Yang satu berperan eksekutor mengambil barangnya dan yang satu itu menjaga di depan pintunya. Dari kegiatan hasil penyelidikan kami berhasil mengamankan 2 terduga pelaku tersebut dengan inisial AI 20 tahun dan RZ 17 tahun. Pak, saat diamankan bagaimana? Apa pelaku sembunyi atau bagaimana? Untuk pada saat melakukan pengamanan terduga pelaku tersebut, kami sempat mendapatkan beberapa perlawanan yang dimana pelaku ini bersembunyi di salah satu rumah kosong di Kelurahan Romang Polong tersebut, yang dimana kami terus melakukan pencarian sehingga didapatilah pelaku tersebut bersembunyi di salah satu rumah kosong tersebut. Pak, saat beraksi ini apa sempat terekam CCTV? Saat beraksi ini pelaku terekam CCTV. Residivis? Untuk pelaku saat ini residivis. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan itu pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam modus operandinya, para pelaku secara khusus mengincar indekos yang dihuni perempuan. Mereka tidak segan melukai korban dengan senjata tajam jika aksi mereka terpergok. Kini, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Goa. Mereka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara sesuai pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa di Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban yang berusia 37 tahun itu sebelumnya diduga melakukan aksi pencurian di lokasi pengolahan batuan emas ilegal. Inilah kondisi seorang pria berinisial F, 37 tahun, usai dikeroyok oleh sejumlah warga di lokasi gelondongan atau pengolahan emas dari tambang ilegal di Kecamatan Penyabungan Barat, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di kepala, tangan, dan paha, serta luka lainnya akibat dimasa warga. Pihak keluarga yang melihat langsung jasad korban terlihat tak kuasa menahan tangis dan histeris usai korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung melakukan serangkaian penyelidikan akibat penganiayaan ini. Tim Opsnal Satreskrim Polres Mandailing Natal akhirnya berhasil menangkap 6 orang pelaku berinisial ZR, SR, AHR, AJ,
F dan M. Para pelaku ditangkap di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Dalam rilisnya, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi mengatakan, peristiwa berawal pada saat 4 dari 6 orang pelaku mendapati korban sedang berada di sekitaran gelondongan pengolahan emas ilegal. Kemudian para pelaku meneriaki korban maling. Saat itu juga warga sekitar langsung berkerumun dan langsung mengeroyok korban dengan balok kayu, batu, bambu, dan linggis, sehingga korban meninggal dunia. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa batang balok berbagai ukuran, 1 batang bambu, 1 buah linggis, 1 buah parang, batu, dan beberapa barang bukti lainnya. Tersangka ZR, SR, AHR, dan AJ sedang berada di lokasi gelondongan sudah tutup di wilayah Desa Runding, Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Karena informasinya menurut keterangan saksi menurut keterangan saksi dari pemeriksaan bahwa sering ada barang-barang hilang di sana. Pada saat itu mereka melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang korban dan 1 orang lagi yang selamat sedang berada di tempat tersebut dengan diduga membawa barang-barang yang diduga bersumber dari gelondongan. Kemudian mereka melakukan penyergapan, meneriaki maling, dan membuat beberapa orang dari sekitar lokasi itu berkumpul dan menghakimi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Saiful Nahdi, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 1 unit angkot jurusan Cibadak Cikembang hangus terbakar di luar Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Sukabumi pada Minggu 10 Mei 2020. Insiden ini diduga terjadi akibat percikan api saat angkot sedang menjalani perbaikan di bengkel las. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 1 unit angkot di kawasan Bantar Muncang, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak pada Minggu 10 Mei 2026 sore. Kebakaran bermula saat angkot sedang menjalani perbaikan knalpot di sebuah bengkel las. Saat proses pengelasan berlangsung, percikan api diduga menyambar area tangki bahan bakar hingga api seketika membesar. Mengetahui kendaraannya terbakar, sang sopir mendorong angkot ke seberang jalan guna menjauhkan kobaran api dari bangunan bengkel dan pemukiman sekitar. Aksi ini dilakukan agar kebakaran tidak merembet dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Petugas dari Posko Damkar Cibadak yang tiba di lokasi 10 menit kemudian langsung berupaya memadamkan api. Si jago merah berhasil dipadamkan selang beberapa waktu kemudian. Pihak kepolisian sektor Cibadak masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait unsur kelalaian dalam kejadian ini. Petugas mengimbau para pemilik bengkel untuk lebih waspada saat melakukan aktivitas pengelasan pada kendaraan. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat juga menghanguskan 8 rumah warga di Jalan Sultan Agung, Kota Palembang pada Minggu 10 Mei 2026. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu rumah saat sedang memasak nasi. Kobaran api membuat panik warga Jalan Sultan Agung, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Sedikitnya 8 rumah warga serta 1 rumah lainnya ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat meluas akibat bahan material yang terbuat dari bahan baku kayu dan tiupan angin yang kencang dari tepian Sungai Musi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan belasan unit mobil damkar dibantu pompa air untuk memadamkan api. Menurut salah satu warga, api berasal dari bagian dapur rumah milik tetangganya. Saksi sempat ingin berupaya memadamkan api, namun pintu dapur terkunci dari dalam rumah. Dari rumah samping ya? Iya, dari samping. Oh, tadi jam berapa sekitar kak? Sekitar, pokoknya nonton motor GP 7 lap 25 lap. Jam setengah 7.20. Oh, jam 7.20 tadi kak? Iya. Api itu tiba-tiba besar kak? Besar api tiba-tiba di sini. Oh, dari bagian dapur apa dari bagian mana? Dapur. Oh, dapur. Ini berapa rumah jadi yang kena nih kak? Nah, kurang tahu gitu. Oh. Jadi yang sebelah nih kemana uangnya pas terbakar tuh kak? Lagi sholat dia, bisa. Oh, lagi sholat ya? Yang anak bininya ada di dalam. Oh, anak bininya ada di dalam, tapi selamat ya? Selamat, alhamdulillah. Butuh waktu selama 2 jam bagi petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Setelah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah korban dan saksi, penyebab kebakaran diduga disebabkan oleh kompor yang terbakar hingga tabung gas melon meledak.
Saat terbakar, kompor dibiarkan menyala dikarenakan pemilik rumah sedang memasak nasi minyak dalam jumlah yang banyak namun lupa mematikan kompor. Untuk rumah yang terdampak kebakaran ada 9, 8 rumah terbakar dan 1 rumah kebakaran. Untuk dugaan penyebab kebakaran asal api dari mana, Bang? Untuk penyebab kebakaran awal diduga dari kompor dari dapur salah satu rumah warga di belakang, kemudian karena angin kencang dan padatnya penduduk, kemudian rumah kayu sehingga api cepat menyebar. Bang, berarti tadi lagi masak penghuni rumahnya. Seperti apa, Bang? Untuk cerita awal tadi, untuk sang istri sedang memasak, kemudian ditinggal oleh suaminya, tapi pada saat itu mungkin ada kebocoran gas atau lain-lain, masih diselidiki lebih dalam lagi oleh Polsek. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak lalai meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang lansia ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan tenggelam akibat perahu yang ditumpanginya terbalik di Sungai Kedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. 2 korban lainnya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban hilang terbawa arus. Kejadian bermula pada Jumat 8 Mei 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat saat korban bersama 2 rekannya menyeberangi sungai menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, cuaca buruk disertai angin kencang menyebabkan perahu terbalik dan seluruh penumpang tercebur ke sungai. 2 korban lainnya yaitu Bambang Suhendi berusia 55 tahun dan Paidi berusia 51 tahun berhasil menyelamatkan diri. Sementara korban atas nama Jumadi berusia 75 tahun hilang terbawa arus. Begitu menerima informasi, kantor pencarian dan pertolongan Lampung segera mengirimkan tim rescue ke lokasi untuk melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan. Korban berhasil ditemukan pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 2:45 waktu Indonesia Barat di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga akan meresmikan 1.386 kampung nelayan merah putih pada tahun ini di berbagai wilayah Indonesia. Setiap kampung nelayan akan dilengkapi fasilitas seperti pabrik es dan SPBN untuk mendukung aktivitas perikanan. Kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya di Pulau Miangas Sabtu 9 Mei, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan kampung nelayan merah putih di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Presiden menargetkan 1.386 kampung nelayan akan diresmikan hingga akhir tahun ini untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan bahwa setiap kampung nelayan akan dilengkapi fasilitas modern seperti pabrik es, cold storage, hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Fasilitas ini diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan serta mempermudah distribusi perikanan. Kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Juga akan ada tempat SPBU nelayan, solar khusus untuk nelayan, ya. Mudah-mudahan ada 1 desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus.
Ya. Sudah ada lapangan terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah. Hari ini kita beri bantuan satu kapal, berapa besarnya kapalnya? 15 gross ton. Besar juga untuk luar biasa itu. Pemerintah juga menyalurkan bantuan kapal nelayan dan mendorong pengembangan desa nelayan yang lebih maju di berbagai daerah. Program KNMP ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi maritim sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari tim SAR gabungan melakukan evakuasi medis darurat terhadap seorang warga negara Amerika Serikat dari kapal pesiar MV Silver Cloud di perairan Selat Karimata pada 10 Mei 2020. Korban mengeluhkan nyeri hebat di bagian perut sebelah kiri. Kepala Kanser Pangkal Pinang, Mikel Rahman Janika, menyatakan bahwa operasi bermula dari informasi yang diterima Basarnas Command Center pada Sabtu malam. Kapal yang tengah berlayar dari Singapura menuju Belitung melaporkan adanya penumpang yang mengalami kondisi darurat medis. Korban diketahui bernama Herbert John David, 61 tahun, yang mengeluhkan nyeri hebat di bagian perut sebelah kiri. Sebelumnya, korban juga mengalami nyeri leher yang menjalar ke bahu kiri dan dada disertai kemerahan. Tim SAR gabungan segera memantau pergerakan kapal menuju titik temu di perairan Pulau Lengkuas, depan pelabuhan Tanjung Pandang. Setibanya di lokasi, tim SAR melakukan koordinasi dengan nahkoda kapal. Sementara tim medis kekarantinaan kesehatan melaksanakan pemeriksaan awal kesehatan korban. Setelah dinyatakan aman, korban dibawa ke Rigid Inflatable Boat Basarnas pada pukul 5 waktu Indonesia Barat dan dibawa menuju dermaga Tanjung Pandan. Setibanya di darat, korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Belitung untuk penanganan medis lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo dorong stabilitas dan rekonsiliasi Asia Tenggara. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penguatan stabilitas dan rekonsiliasi kawasan Asia Tenggara dalam konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Dalam berbagai sesi pertemuan termasuk retreat para pemimpin ASEAN, isu situasi Myanmar hingga pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog menjadi perhatian utama. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pasca pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut. Indonesia, kata Menlu Sugiono, sejak awal menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi 5-Point Consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN. Menlu Sugiono menambahkan bahwa perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam 5-Point Consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar. Pemilu, ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi. Saya kira ini merupakan suatu progres dalam rangka memenuhi 5-Point Consensus yang menjadi kewajiban. Ini yang kemudian dibahas, kemudian langkah-langkah terukur apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi
progres yang terjadi di Myanmar ini. Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus mengengage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya. Selain isu Myanmar, Presiden Prabowo juga turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya rekonsiliasi dan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan perbatasan di kawasan, termasuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Presiden Prabowo menurut Menlu Sugiono menekankan bahwa persoalan perbatasan sebaiknya dikelola melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menurut Menlu Sugiono juga menjadi prinsip yang selama ini dijalankan Indonesia dalam mengelola berbagai persoalan kawasan. Dari Cebu, Filipina, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap melakukan investasi besar di sektor ekonomi kelautan. Langkah ini diarahkan untuk memaksimalkan potensi laut dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih Liato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mendorong investasi besar di sektor ekonomi kelautan. Langkah tersebut dilakukan untuk memaksimalkan potensi laut Indonesia sekaligus menjawab meningkatnya kebutuhan protein hewani dunia. Presiden Prabowo juga menyebut penguatan sektor kelautan harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan nelayan. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan merah putih tahun ini dan akan terus menambah ribuan desa nelayan setiap tahun sebagai bagian dari pengembangan blue economy. Dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ya. Ini pekerjaan besar, nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Ya. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil. Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan melalui koperasi nelayan. Kapal yang diberikan terdiri dari berbagai ukuran dan juga diharapkan mampu memperkuat peran nelayan lokal agar hasil laut Indonesia lebih banyak dikelola oleh masyarakat sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan pembangunan ribuan kapal ikan untuk nelayan mulai tahun ini. Program tersebut juga ditujukan untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu. Saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Liato Selatan, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembagian kapal akan dilakukan melalui koperasi nelayan. Presiden Prabowo memastikan pemerintah akan mulai membangun dan juga membagikan 1.582 kapal ikan kepada nelayan di berbagai daerah Indonesia pada tahun ini. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah akan mengatur skema penerima bantuan mulai dari jumlah anggota koperasi hingga jenis kapal yang diberikan, baik kapal kecil, menengah maupun besar. Kepala negara menegaskan pemerintah ingin hasil laut Indonesia lebih banyak dikelola oleh nelayan dalam negeri. Kita akan bangun mulai tahun ini
1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30. Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Ya, kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil. Kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ya, ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Selain program bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan merah putih pada tahun ini dan akan dilanjutkan pada tahun depan. Presiden Prabowo menyebut pembangunan tersebut menjadi langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia, agar para nelayan memiliki penghasilan yang lebih baik dan juga kehidupan yang lebih sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri PKP Marwarar Sirait secara resmi meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya se-Jawa Tengah dengan total sebanyak 30.000 rumah tahun 2026. Pekerjaan perbaikan rumah BSPS Jawa Tengah akan dimulai secara serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marwarar Sirait secara resmi meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS se-Jawa Tengah dengan total sebanyak 30.000 rumah tahun 2026 di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu 9 Mei 2026. Dalam sambutannya, Menteri PKP menegaskan bahwa program BSPS ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni. Ia menjelaskan pekerjaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah akan dimulai secara serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026. Untuk Kabupaten Brebes, jumlah BSPS pada tahun 2025 tercatat sebanyak 20 unit dan meningkat menjadi 600 unit pada tahun 2026 yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa. Sementara secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah, jumlah BSPS meningkat dari 7.532 unit pada tahun 2025 menjadi 30.000 unit pada tahun 2026. Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga fasilitator lapangan dan jajaran Kementerian PKP yang terus mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program BSPS. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan seluruh jajaran Kementerian PKP atas pelaksanaan program BSPS yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program BSPS, pemerintah tidak hanya memperbaiki rumah masyarakat, tetapi juga menghadirkan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman, guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo meninjau Pulau Miangas dan memerintahkan percepatan perbaikan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Perbaikan ini juga difokuskan pada sekolah dan puskesmas untuk meningkatkan layanan masyarakat. Pemerintah menaruh perhatian besar pada peningkatan layanan dasar di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Pulau Miangas pada Sabtu 9 Mei 2026 dengan memerintahkan percepatan perbaikan sekolah dan puskesmas. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga menegaskan seluruh puskesmas di Indonesia akan segera direvitalisasi, termasuk yang berada di wilayah terluar.
Kepala Negara juga meninjau langsung kondisi sekolah serta fasilitas pembelajaran digital yang digunakan para siswa di Pulau Miangas. Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera. Sekolah ini sudah direnovasi belum tahun ini? Ini sudah dapat renovasi sudah dapat layar yang baru yang sudah ada. Baik, nanti semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan program renovasi sekolah akan menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Presiden menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar semua guru di masa mendatang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menghapus ketimpangan status guru yang selama ini terjadi. Pemerintah berencana akan menghapus status guru honorer di sekolah negeri mulai pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2026 dan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, mendorong pemerintah agar semua guru di masa mendatang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS sebagai solusi jangka panjang. Dirinya menilai Surat Edaran Mendikdasmen bukanlah solusi utama, namun hanya sebagai solusi jangka pendek. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas terkait status guru honorer pada tanggal 19 Mei tahun 2026. Ya, tentu kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa status guru ini, terutama yang memenuhi kriteria, diangkat semua menjadi PNS. Alasannya apa? Karena hari ini kita kekurangan guru, ya, kebutuhan guru kita tidak sesuai antar daerah. Kalau ada yang mengatakan, guru kita surplus, iya mungkin di daerah itu surplus, tetapi di daerah lain juga masih kekurangan guru. Jangan sampai perdebatan ini terus berlanjut, ini harus ada solusinya. Sehingga kami di Komisi 10 meminta kepada Presiden, moga-moga Presiden juga memiliki pertimbangan yang bijak terkait dengan status guru ini. Sekali lagi, guru yang memenuhi kriteria. Kriterianya seperti apa ya? Tentu Dikdasmen sudah punya, kemudian Menpan juga sudah punya, BKN juga sudah punya itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Pemerintah terus mempercepat penanganan sampah nasional melalui pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Langkah ini juga dilakukan untuk menangani kondisi darurat sampah yang terjadi di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah tengah mempercepat penanganan sampah darurat melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Zulhas usai menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU bersama pemerintah daerah dan Danantara terkait percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Zulhas menyebut penanganan diprioritaskan pada tempat pembuangan sampah darurat yang volume sampahnya mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Sejumlah lokasi seperti Bantar Gebang menjadi prioritas karena tumpukan sampah sudah mencapai setara gedung 15 hingga 16 lantai. Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di hampir 25 lokasi yang tersebar di 62 kabupaten dan kota. Perpres 109 tahun 2025 isinya antara lain yang paling penting adalah mempercepat penanganan sampah yang darurat. Darurat itu yang tadi yang kita tanda tangan ini yang di atas 1.000 ton seperti Bantar Gebang dan lain-lain yang tingginya sudah hampir gedung 15-16 lantai. Itu yang harus dipercepat menjadi
energi yang bersih, listrik, tanpa bau dan tanpa racun. Itu betul-betul sudah teruji dan negara lain sudah pakai ini. Ditargetkan hampir 25 lokasi dengan 62 kabupaten kota. Tadi yang tanda tangan itu sudah 1.000. Nanti yang di bawah 1.000 penyelesaian sudah ada lagi. Tapi kita akan fokus ke yang darurat ini dulu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pengolahan sampah organik di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur, Senin pagi. Dalam kunjungan tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga memperkenalkan teknologi hidrotermal yang juga diklaim mampu mempercepat proses pengolahan sampah tanpa pembakaran. Gubernur Pramono Anung mengatakan peninjauan pengolahan sampah organik ini dinilai sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI untuk menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi sorotan di Pasar Induk Ramat Jati. Pramono menjelaskan teknologi hidrotermal mampu memangkas waktu pengolahan sampah organik yang biasanya memakan waktu hingga 1 pekan menjadi hanya sekitar 2 jam untuk setiap proses pengolahan. Pemprov DKI menilai penerapan teknologi tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi penumpukan sampah di kawasan pasar. Program pengolahan sampah mandiri di Pasar Induk Ramat Jati ini juga ditargetkan bisa mulai beroperasi secara bertahap pada tahun 2027. Maka pemerintah DKI Jakarta melalui Pasar Jaya akan bekerja sama dengan masyarakat yang mempunyai concern untuk penanganan sampah, terutama sampah organik dan anorganik. Seperti kita ketahui di tempat ini kurang lebih setiap hari 5 ton nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan pupuk Indonesia. Dan saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan, maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantar Gebang. Sebelumnya, Pasar Induk Ramat Jati kerap mengalami penumpukan sampah akibat tingginya volume limbah organik yang dihasilkan setiap hari. Pengelola pasar bahkan menyiapkan sistem pengolahan sampah berskala industri agar penanganan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan adanya solusi tersebut, Pemprov DKI berharap langkah itu dapat menjadikan pasar-pasar di Jakarta lebih bersih, nyaman, dan menjadi contoh pengelolaan sampah modern di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Indolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah harus jadi peringatan serius bagi seluruh pihak. Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Indolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak. Menurutnya, kasus tersebut menandakan kondisi darurat kekerasan di lembaga pendidikan maupun pesantren. Cak Imi menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah koordinasi lintas kementerian dalam memperkuat perlindungan terhadap peserta didik dan santri. Ia menyebut akan membackup langkah yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu langkah mendesak yang didorong adalah pembentukan hotline pengaduan yang efektif hingga tingkat daerah. Selain itu, Menko Muhaimin menekan pentingnya pemberian orientasi hak-hak dasar kepada para santri dan peserta didik sebelum memasuki lingkungan pendidikan maupun pesantren. Jadi dipatuhi oleh orang yang mengatasnamakan kiai pesantren palsu, menurut saya ini harus menjadi alarm. Ini adalah tanda-tanda fenomena gunung es yang pasti harus diwaspadai. Saya sampai pada kesimpulan darurat penanggulangan kekerasan pada lembaga pendidikan atau pesantren. Kedaruratan ini ada 2 hal. Saya siap membackup Kemenko PMK, membackup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk satu, segera membangun hotline yang efektif. Hotline itu tidak hanya di pusat, hotline itu di masing-masing kabupaten. Yang kedua, para anak didik, santri, sebelum memulai pesantren harus mendapatkan orientasi hak-haknya.
sehingga tidak bisa dimanipulasi. Problem terjadinya ini karena ketidaksadaran akan hak-hak pribadinya. Mereka awam terhadap haknya, mereka awam terhadap hakikat akan dirinya menghadapi pendidikan. Ini harus. Ia juga meminta pemerintah daerah membangun ekosistem sosial dan edukasi perlindungan anak secara masif kepada seluruh peserta didik dan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Bulog pastikan stok pangan nasional terjaga. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan capaian stok pangan nasional terus mengalami peningkatan pada tahun 2026. Hingga pertengahan Mei, stok Bulog telah mencapai 5,3 juta ton dan ditargetkan menembus 6 juta ton pada akhir bulan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan stok pangan Bulog terus mengalami peningkatan pada tahun 2026. Rizal mengungkapkan hingga 11 Mei 2026 stok Bulog tercatat mencapai 5,3 juta ton dan ditargetkan menembus 6 juta ton pada akhir bulan Mei. Rizal menyebut capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog dalam mendukung swasembada pangan nasional, program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Bulog juga terus menjaga stabilisasi harga pangan bagi parts petani maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan harga pembelian dan juga harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di tahun 2025, syukur alhamdulillah, Bulog dapat mewujudkan target swasembada pangan yang mana pencapaian di tahun yang lalu itu puncak stok Bulog adalah 4,2 juta ton. Nah, syukur alhamdulillah sampai di bulan Mei ini di bulan Mei ini sampai 5,3 juta ton. Ini di tanggal 11. Mungkin nanti di akhir bulan Mei ini bisa mencapai 6 juta ton insya Allah. Nah ini harapan kami, kami mohon juga doa restu dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar Bulog selalu konsisten, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk para petani khususnya, termasuk juga para konsumen. Dari Jakarta, Jana Bila, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, stok beras nasional mencapai 5,3 juta ton per bulan Mei 2026. Direktur Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras aman dan Indonesia dipastikan siap menghadapi El Nino. Cadangan beras pemerintah yang saat ini tembus 5,3 juta ton diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan 11 hingga 15 bulan mendatang, serta aman untuk menghadapi dampak dari El Nino. El Nino Godzilla sebelumnya diperkirakan terjadi di Indonesia sekitar 6 bulan dari April hingga Oktober 2026. Menghadapi perakiraan tersebut, pemerintah dan juga Perum Bulog telah mengantisipasi dengan memperkuat cadangan beras pemerintah atau CPP dan menggencarkan pompanisasi di lahan pertanian. Melimpahnya stok cadangan beras tersebut membuat Bulog harus menyewa tambahan gudang dari pihak swasta, salah satunya di daerah Karawang karena kapasitas gudang milik Bulog terbatas. Jadi kalau melihat stok yang sekarang sudah mencapai 5,3 juta ton, itu kami pastikan menghadapi El Nino itu akan aman. Ahmad menyebut hasil ini jadi capaian tertinggi Perum Bulog selama 59 tahun berdiri dan didapat dari kerjasama dengan petani, produsen, serta instansi terkait, sehingga pemerintah optimis bahwa Indonesia dapat menghadapi El Nino tanpa perlu melakukan impor beras. Dari Jakarta, Anggita Haryodo, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog memperingati hari ulang tahun ke-59 dengan menggelar bazar UMKM, gerakan pangan murah dan juga pembagian sembako bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di kantor Bulog Jakarta jadi wujud komitmen Bulog dalam memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59, Perum Bulog menggelar berbagai kegiatan sosial dan pangan murah di kantor Bulog Jakarta Senin 11 Mei 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani
menyampaikan peringatan Hari Ulang Tahun Bulog diharapkan menjadi semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Rizal menyebut Bulog tidak hanya menjadi penyalur logistik nasional, namun juga menargetkan menjadi orkestrator logistik nasional hingga internasional. Dalam kegiatan tersebut, Bulog juga menyerahkan 1.000 paket sembako kepada penerima manfaat, menggelar donor darah, santunan anak yatim, serta melibatkan puluhan pelaku UMKM. Selain itu, Bulog juga mengadakan program tebus murah bagi masyarakat dengan harga pangan yang didiskon hingga 30-40% dari harga eceran tertinggi atau HET. Melalui kegiatan ini, Bulog berharap dapat menjadi perusahaan yang semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam melayani kebutuhan pangan masyarakat. Nah, harapan kami, milad ini ke depan memberikan semangat kepada seluruh karyawan Bulog untuk lebih berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang mana harapan kami ke depan sesuai dengan visi Bulog, yaitu Bulog bukan hanya sebagai peserta penyalur logistik nasional, namun sebagai kelak ke depan sebagai orkestrator logistik nasional maupun orkestrator logistik internasional. Ini visi kami ke depan. Kemudian harapan kami juga dengan ulang tahun ini Bulog semakin profesional, semakin handal, semakin dipercaya oleh rakyat dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat serta modern. Penyerahan sembako kepada 1.000 penerima manfaat, kemudian setelah penerima manfaat 1.000 sembako tersebut, 1.000 paket, itu ada kegiatan donor darah dan santunan anak yatim, serta kegiatan UMKM ada lebih kurang 70 stand UMKM kami libatkan. Dan ini juga ada penjualan tebus murah bagi teman-teman masyarakat yang mau beli murah, harganya diskon hampir mencapai 30-40% dari harga HET. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Nabawi menjadi destinasi wisata religi paling diburu oleh para jemaah haji di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tak heran jika di depan pintu masuk utama Masjid Nabawi tertulis ucapan salam dan selamat datang dengan multibahasa. Berikut liputan Ferdi Setiawan dari Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Sebagai umat muslim Indonesia atau sebagai warga negara Indonesia, kita patut berbangga karena menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan spiritual dan emosional yang dalam dengan Arab Saudi. Ya, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia yang selalu memenuhi kota suci, kehadiran jemaah haji Indonesia mendapat sambutan yang luar biasa dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Salah satunya adalah saat mengunjungi Masjid Nabawi. Di antara riuhnya percakapan dan tulisan berbahasa Arab di Masjid Nabawi, terselip sebuah pemandangan bak di tanah air. Tulisan berbahasa Indonesia menyambut jemaah haji Indonesia di gerbang utama. Nah pemirsa, saya tepat berada di depan kompleks masuk Masjid Nabawi. Dan di belakang saya sudah ada tulisan selamat datang tetamu Allah, para pengunjung Masjid Nabawi. Jadi begini cara Kerajaan Arab Saudi menjamu para pengunjung, para tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah suci di Tanah Suci. Dan ketika memasuki Masjid Nabawi, ada tulisan seperti ini. Luar biasa sambutan dari Masjid Nabawi kepada para tamu Allah yang berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk jemaah haji asal Indonesia. Videotron bertuliskan selamat datang tamu Allah ini terdiri dari berbagai bahasa seperti Arab, Perancis, Inggris, Turki, dan Melayu, termasuk Indonesia. Letaknya berada di lokasi menuju pelataran Masjid Nabawi pintu utama G333. Ditopang dengan arsitektur megah seperti gapura makin membuat Nabawi semakin modern. Terlebih ada sentuhan teknologi dan spiritualitas, makin pengalaman ibadah lebih nyaman.
Ya, di Masjid Nabawi, bahasa Indonesia seolah menjadi bahasa kedua. Tulisan berbahasa Indonesia merajalela, mulai dari gerbang utama, area pintu masjid, toko oleh-oleh, hingga papan aturan yang terpampang di pagar masjid. Fenomena ini sebagai bentuk penghormatan dan keramahan penduduk Madinah terhadap jemaah haji Indonesia sebagai penyumbang terbesar dalam musim haji. Kita ngerasa welcome banget ya, Masya Allah, jadi bangga, jadi semakin seneng lah di Madinah ini. Kita lihat mereka benar-benar welcome kita untuk datang ke Madinah, dan insya Allah semoga nanti hajinya lancar. Amin. Oh iya, Masya Allah. Waduh, udah seperti jadi kampung halaman sendiri, negeri sendiri. Kita betul-betul dihargai gitu ya. Seperti ada apa ya, ya bahasa Indonesia mendunia. Masya Allah, berkah-berkah. Magnet Nabawi tak pernah pudar. Tak saja untuk beribadah, ziarah maupun aktivitas religi lainnya, pesona Masjid Nabawi tak pernah sirna dari ingatan dan hati para jemaah haji Indonesia. Terlebih Indonesia adalah negara penyumbang jemaah haji terbanyak di dunia yang selalu datang setiap tahun ke Arab Saudi, termasuk Madinah Al-Munawwarah, makam Rasulullah dan Taman Surga berada. Dari Madinah Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kendala kartu nusuk yang dialami jemaah haji Indonesia untuk masuk ke Raudah menjadi tantangan tersendiri selama rangkaian ibadah di Madinah. Untuk memudahkan jemaah, pembimbing ibadah atau Bimbat gencar melakukan sosialisasi termasuk pemahaman sedekah barcode agar semua jemaah merata kunjungi makam Nabi. Para petugas pembimbing ibadah atau Bimbat rutin memberikan sosialisasi terkait kartu nusuk yang kerap menjadi hambatan jemaah. Misalnya akun pada aplikasi nusuk tercatat oleh sistem sudah pernah mengunjungi Raudah. Ada pula kendala yang disebabkan tidak munculnya barcode nusuk pada ponsel jemaah. Jemaah yang didominasi lansia tak pelak menyulitkan proses masuk Raudah karena sistem digital yang diterapkan Arab Saudi. Selain edukasi untuk mengatasi sejumlah kendala, petugas Bimbat turut mengampanyekan sedekah barcode. Bagi jemaah yang sudah pernah masuk Raudah diharap bisa memberikan barcode nusuk kepada jemaah yang mengalami kendala. Jamaah kita itu memang tidak membawa HP ya atau gaptek, sehingga kami itu mengkampanyekan kepada semua jemaah, semua kloter itu tahun 2026 ini kami kampanyekan sedekah barcode. Jadi orang yang tidak punya aplikasi itu bisa disedekahi dari orang yang pernah masuk Raudhah, dan dia bisa mendaftar lagi. Ketika sudah mendapatkan barcode itu bisa difoto karena tidak bisa di screenshot, makanya difoto kemudian disedekahkan bagi jamaah lain. Nah, sehingga harapannya semua jamaah itu bisa masuk Raudhah, saling bantu-membantu seperti itu. Sosialisasi nusuk dari petugas dinilai memberi peran penting dalam mengatasi kendala jemaah. Saja dikasih edukasi dan belum sempat di-share ke teman atau jamaah yang bersangkutan itu. Kemungkinan nanti bisa di-share dan masuk. Jauh ini bagus, responsif juga koordinasinya, dan mudah-mudahan sampai di akhir di musim haji ini terus seperti ini. Posko sosialisasi dibuka secara situasional tergantung melihat banyaknya keluhan jemaah. Tak jarang petugas harus berjibaku hingga malam hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim MCH melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh RI melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Madinah. Pengawasan dilakukan bersama petugas sektor untuk memastikan layanan bagi jemaah berjalan dengan baik. Tim Inspektorat Jenderal Wilayah 2 Kemenhaj meninjau langsung pelayanan jemaah haji di berbagai sektor di Madinah. Pengawasan dilakukan dengan menemui jemaah, petugas kloter hingga petugas sektor. Secara umum penyelenggaraan haji dinilai berjalan baik, meski demikian masih ada sejumlah catatan detail yang juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan ke depan. Kami dari Inspektorat Jenderal berupaya memastikan bahwa layanan-layanan yang diberikan kepada jamaah itu berjalan dengan baik. Sama-sama kita menyaksikan testimoni yang baik-baik. Tapi tentu dari sisi kita pemantau, dari
para auditor yang kami ajak, ada point of view yang mungkin berbeda. Kita berupaya untuk mencari kesempurnaan, hal-hal yang detail, ya, tentu kadang kita temukan. Ya. Ini yang merupakan bahan evaluasi bagi kami. Salah satu evaluasi dilakukan terhadap laporan keluhan makanan yang dinilai kurang sesuai dengan selera. Namun setelah dilakukan pengecekan langsung, layanan konsumsi dinilai masih dalam kondisi baik. Petugas sektor juga terus berupaya menjaga pelayanan di tengah padatnya aktivitas dan juga kondisi cuaca panas di Madinah. Pihak sektor menyebut komunikasi antar petugas menjadi kunci dalam meminimalisir berbagai permasalahan yang muncul selama operasional haji. Alhamdulillah setelah diunjungi dari tim inspektorat Kemenhas oleh Pak Ade, kini kita ke depan ini akan lebih baik lagi. Kemudian kita akan menghadapi nanti gelombang kedua, pendorongan dari Mekah, sesuatu yang sudah disampaikan dan disarankan oleh Pak Ade tadi tentang kendala-kendala atau apa, kita akan lebih coba tingkatkan. Tujuan inspektorat ini memberitahu kita untuk melakukan perbaikan. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar peningkatan pelayanan baik untuk penyelenggaraan haji tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, Tim Media Center Haji 2026. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka juga melakukan ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Wahab Kasbuloh pada 10 Mei 2026. Setibanya di area makam, Wapres disambut oleh keluarga Kiai Haji Abdul Wahab Kasbuloh atau yang akrab dikenal sebagai Mbah Wahab. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu 10 Mei 2026. Dalam rangkaian kerjanya, Wapres melakukan ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Wahab Kasbuloh atau yang akrab dikenal sebagai Mbah Wahab. Setibanya di area makam, Wapres disambut oleh keluarga Kiai Haji Abdul Wahab Kasbuloh. Suasana hikmat mewarnai proses ziarah yang juga diikuti oleh ulama, pengurus pondok pesantren, serta tokoh daerah yang hadir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban mulai terlihat ramai di sejumlah wilayah Jabodetabek, termasuk di Mall Hewan Kurban Haji Doni yang juga berlokasi di Depok, Jawa Barat. Lapak hewan kurban ini menghadirkan konsep berbeda dengan menampilkan sales promotion girl atau SPG yang berpakaian ala pramugari untuk menyambut calon pembeli. Oke pemirsa, Simpo TV menjelang Hari Raya Idul Adha yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei mendatang, tak lengkap rasanya jika Anda tidak berburu hewan kurban. Nah, salah satu yang sedang viral di media sosial dan di mana-mana, ini ada di Mall Hewan Kurban Haji Doni, tepatnya yang ada di Depok, Jawa Barat, yang mana mereka menjual banyak sekali hewan kurban berjenis sapi dengan ada total sekitar 350 hewan kurban. Dan yang menarik ya, penjualan di sini juga terdapat sales promotion girl atau SPG yang turut membantu para pembeli yang akan membeli hewan kurban di Mall Hewan Kurban Haji Doni ini. Nah, untuk melihat seperti apa sih cara pembelian hewan kurban yang ada di sini, saya akan berbincang langsung dengan salah satu sales promotion girl atau SPG yang ada di Mall Hewan Kurban Haji Doni ini dengan Mbak Andina. Selamat datang di Mall Hewan Kurban Haji Doni. Oke, nah itu kita baru datang langsung disambut sama Mbak SPG-nya. Nah, Mbak, ini kita boleh tanya-tanya nggak sih? Oke. Nah, ini secara para pembeli untuk memilih hewan kurban ini bagaimana sih? Biasanya itu pembeli itu menjelaskan dia inginnya sapi yang bobot berapa atau yang jenisnya apa, lalu kita bantu arahkan. Nanti setelah customer itu pilih jenis misalnya sapi yang nelor ini, nanti di eartag kuping sapinya itu ada eartag, itu ada nomor. Nanti kita ketik di aplikasi nih. Aku kasih lihat ya, Kak. Oke, boleh nih sambil diunjukkan kepada pemirsa seperti apa cara atau cara para pembeli yang akan melakukan pembelian di toko hewan Mall Hewan Kurban Haji Doni. Nah, misalnya ini kodenya itu di 1209. Ini ada jenis sapinya putih. Dia tersedia masih di kandang dan ini untuk price listnya. Oke. Berarti dengan di sini bisa saya tunjukkan price tag-nya seperti apa. Ini tag yang ada di sapi ini adalah yang
tag yang kuning ini nantinya akan di-scan atau ditunjukkan kepada sales promotion girl atau SPG-nya. Nanti mereka yang akan mencari tahu ini sapi jenis apa dan harga berapa, apakah ini sudah dipesan atau belum. Nah, untuk itu saya juga akan bertanya-tanya mengenai kesan pesan salah satu mbak-mbak di sini. Ya, bagaimana Mbak kesan pesannya pertama kali menjajakan atau menjadi SPG di Mall Hewan Kurban? Mungkin awal-awalnya itu 1-3 hari itu beradaptasi dulu ya sama situasi di kandang ini atau aromanya yang khas. Kemudian setelah itu cukup menyenangkan sih dan sudah terbiasa. Katanya di sini juga ada syarat bahasanya gitu ya. Misalnya Mbak sendiri bisa bahasa apa gitu, ada yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemungkinan kalau kita berempat ini bisa bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bisa bahasa Arab dan yang lainnya itu ada dari staf kami juga, terus lagi menemani customer di luar. Nah, itu tadi memang di sini kesan pesannya mereka juga baru pertama kali dan sudah beradaptasi dengan aroma-aroma khas hewan kurban atau sapi yang ada di sini. Nah, kita juga langsung berbincang dengan salah satu pemilik Mall Hewan Kurban Haji Doni ini, yakni Pak Haji Doni. Selamat siang Bapak. Oke, boleh dijelaskan di sini sapinya ada berapa dan jenisnya apa saja, Pak? Sapi variannya itu cukup banyak ya, dan stoknya itu yang ada yang sekarang ini itu ada di 5 outlet itu ada 3.500 ekor ya. Di 5 outlet ya. Terus varian sapinya itu ada jenis lokal ya, ada dari NTT, Bali, NTB ya. Terus ada juga jenis-jenis apa itu yang sudah silang ya, imunisasi buatan ya, yaitu yang ada Braford, ada White Brahman, ada Black Brahman, ada Cherolis, ada Belgian Blue, ada Jersey, ada Pis Holland ya. Bahkan ada juga ya sapi impornya ya. Kalau untuk sapi impor kita itu harus potongnya di abator ya, di RPH yang sudah di close system ya. Itu karena tidak bisa di sembarang tempat yang untuk impornya. Oke. Bapak di sini kan ada keunikan sendiri, yakni ada SPG yang standby dan untuk menjual sapi-sapi di sini. Nah, ini konsepnya sebenarnya apa sih maknanya, Pak? Oke, ini sebenarnya bukannya SPG ini mahasiswi yang kita perbantukan ya di sini, karena di sini itu customer itu cukup banyak ya di 5 outlet kita itu, karena satu hari kita itu kedatangan tamu kadang-kala 50 orang, kadang-kadang bisa lebih ya. Itu karena untuk menerangkan sapi itu kan agak lama ya, jadi kalau kita itu cuma beberapa orang aja ini ya, kita agak kekurangan, makanya ini kita ambil ya mahasiswa ini untuk membantukan di tempat kami begitu. Dan mereka juga kebetulan ya banyak tamu-tamu ya yang beli dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika Latin, dan dari Indonesia sendiri gitu. Ada syarat khusus nggak sih untuk mahasiswi ini untuk bisa membantu penjualan di Mall Hewan Kurban ini? Ya, ada ya kriterianya ya yang harus masuk. Kebetulan ini juga ada yang sebagian staff ya, ada yang sebagian baru berapa orang aja gitu ya. Karena ini di 5 outlet kita ini juga cukup ramai, nggak mudah kan untuk menjual sapi sebanyak 3.500 ekor itu untuk korban gitu. Jadi mereka kan tuh ini jenis sapi apa, ini jenis sapi apa. Mereka kan umumnya sohobil korban tuh belum mengenal sapi semua. Yang dia tahu tuh sapi semua itu sama begitu. Padahal varian sapi itu cukup banyak sekarang di Indonesia. Bapak ini kan tempatnya cukup luas, ini boleh dijelaskan nggak sih ini tadinya apa gitu? Ini showroom mobil ya. Oke, jadi pada saat itu 22 tahun yang lalu ya, 2004 itu ini seharusnya kita isi mobil ya, karena banyak tamu-tamu kita dari Eropa, dari Timur Tengah, dan dari Amerika Latin ya. Kalau dia ke peternakan kita kan cukup jauh ya. Untuk dari airport ya, dia datang ke Indonesia, dia ke sana jalanan pada saat itu belum banyak tol ya, jadi cukup macet. Maka kita di sini dia bilang begini, bisa nggak yang dekat airport begitu ya? Ya mau nggak mau lah. Salah satu showroom kita ini seharusnya kita isi mobil, kita isi sapi. Kebetulannya bertepatan 2004 itu bangunan ini jadi.
itu menjelang Hari Raya Idul Adha. Baik, terima kasih Pak Haji Doni, sukses selalu dengan usahanya. Oke, baik, itu dia pemirsa, bagi Anda yang masih mencari hewan kurban terutama sapi, nah Anda bisa memilih Mall Hewan Kurban Haji Doni sebagai tempat berburu Anda untuk mencari hewan kurban. Dikarenakan di sini lengkap sekali, tidak hanya sapi lokal saja, tapi juga berbagai sapi dari luar negeri ini juga ada di sini, dan juga pembelinya tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga ada yang dari Timur Tengah dan juga dari Eropa memilih untuk membeli sapi di Mall Hewan Kurban Haji Doni. Sekian informasi kali ini dari Jawa Barat, Sri Dewi Andayani, Muti Anggiani, kembali ke Tempo TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Peci Rahmadi. Dan saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.